وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah menginjak di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya kita berada di Jumat terakhir pada bulan Sya'ban. Berarti beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, bulan yang dimana pintu neraka Allah tutup, syaitan dibelenggu. Rahmat terdapat di dalamnya, bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Allah berikan keberkahan kepada kita di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut? Maka khatib kali ini akan menyampaikan beberapa tips yang semoga tips ini bisa menjadi bahan bakar kita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan lebih baik lagi dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka di antara tips tersebut adalah yang pertama, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara menggantungkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mencari sebab-sebab tawakal tersebut. Artinya, tatkala kita hendak memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimana kita menahan dahaga dan juga lapar, maka hendaknya kita mempersiapkan kekuatan fisik kita. Kita berusaha, kita jaga kesehatan kita. Kita ini manusia yang lemah, makhluk yang lemah. Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka karena kelemahan tersebut, hendaknya kita bertawakal kepada Allah, hendaknya kita meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, fi tarhibi mawasimil ibadah yahtaju ilal ilm. Di dalam rangka untuk menyambut musim-musim ibadah yakni bulan Ramadan, maka yang kita butuhkan adalah ilmu. Maka ini diantara bentuk tawakal kita kepada Allah, dengan bekali diri kita akan ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Hatta yakumul abdu al-ibadata bikulli juhdin wajtihadin wasti'dad. Agar apa kita bekali diri kita dengan ilmu? Agar setiap hamba, agar kita menghadapi bulan Ramadan, beribadah di dalam bulan Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh kesiapan. Maka ini tips yang pertama. Lantas yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita melakukan atau hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuknya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mengapa kita dianjurkan untuk bertaubat? Karena sejatinya kita adalah manusia yang mana pasti kita berbuat kesalahan. Sebagaimana Nabi tegaskan, kullu bani adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Oleh karena kesalahan tersebut menghasilkan dosa, dan dosa dapat menghalangi seseorang tersebut dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzambu yub'iduhu an taufikillah. Dosa itu menjauhkan kita daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita saat ini di hari Jumat, yang dimana ada satu waktu apabila kita memanjatkan doa kita kepada Allah, Allah akan ijabah. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah al-hisnu wal hifzu ala asbabi nuqsanil ajr. Kita membentengi diri kita, kita menjaga diri kita dari sebab-sebab yang dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Maka di antara hal yang dapat menghilangkan
mengurangi pahala puasa tersebut adalah perbuatan ghibah dan juga perkataan dusta, baik perkataan ataupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah." Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh atas rasa lapar dan juga dahaga yang ia rasakan. Falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka hendaknya ini kita jauhi ketika kita berada di bulan Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan, kita jauhi agar kita mendapatkan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang berikutnya yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan tatkala memasuki bulan Ramadan adalah taqdimul faraid 'alan nawafil. Hendaknya kita memperhatikan yang wajib-wajib yang Allah perintahkan kepada kita, barulah kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Jangan terbalik. Tatkala kita tertinggal sholat tarawih, nyeselnya bukan main. Namun tatkala kita tertinggal sholat isya, sholat maghrib, asar, zuhur, biasa aja. Enggak, ini terbalik. Justru yang seharusnya kita lakukan, kita mendahulukan yang wajib. Setelah yang wajib terpenuhi, lantas berikutnya kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seseorang hamba bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melainkan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka apabila kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melakukan hal-hal yang wajib terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan hal-hal yang sunnah. Lantas berikutnya yang terakhir yang dapat kita lakukan, yang harus kita perhatikan ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah at-tahri lailatul qadar. Kita berusaha untuk mencari, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam tersebut, tatkala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah selama sekian puluh tahun. Allah sebutkan di dalam surat yang kita hafal semua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inilah yang bisa kita lakukan tatkala kita hendak menyambut bulan Ramadan atau tatkala kita berada di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita sehingga kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.